Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum jami'an. Ayyuhal ikhwah, adik-adik santri kelas 10 KMI Putra yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini dengan izinnya kita bisa bertemu kembali setelah rehat ujian tengah semester, khususnya untuk kembali kita mempelajari mata pelajaran bahasa Arab dalam KBM daring atau online kali ini. Materi kita masih di pelajaran yang ke-52, unit yang ke-18 ya, terkait dengan judul atau tema Aina Ahmad, di manakah Ahmad berada. Materi kita insya Allah akan ke tadribat ya. Kita ambil 4 misalnya. Tadribat. Halaman 108 sampai 109 ya. Dari 2 halaman kita akan membahas atau memberikan petunjuk kepada kalian terkait dengan pengerjaan tadribat atau latihan yang nanti tujuannya untuk mendalami materi atau kosakata baru yang di pertemuan-pertemuan sebelumnya sudah kita bacakan, sudah kita pelajari terkait dengan cerita atau al-hiwar atau kisah dalam kitab ini dengan judul Aina Ahmad. Baik, kita masuk ke tadribat yang pertama. Ajib anil as'ilatil atiyah, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Ada 8 pertanyaan, Ustadz artikan. Nomor 1, man yabhathu an Ahmad, siapakah yang sedang mencari Ahmad? Itu jawabannya ada ya. Jadi tadribat yang pertama ini masih berhubungan erat dengan kisah yang judulnya Aina Ahmad ini. Nanti silahkan kalian baca kembali, simak kembali dengan penjelasan yang sudah Ustadz sampaikan di materi video sebelumnya. Ya. Saya di sini atau Ustadz di sini hanya menyampaikan petunjuknya saja. Kalian yang mengerjakan. Jadi lebih mudah nantinya. Nomor 2, madza yaqra'ut talamidzu fil maktabah? Apa yang sedang murid-murid itu baca di perpustakaan? Ya, apa yang sedang para santri itu baca di perpustakaan? Jawabannya ada dalam kisah atau percakapan Aina Ahmad tadi. Jadi semuanya ada, jawabannya sudah disediakan, tinggal disalin sesuai dengan soalnya. Nomor 3, hal Ahmad fil maktabah? Apakah Ahmad berada di perpustakaan? Kalau hal berarti jawabannya 2. Kalau enggak na'am, iya, berarti la, tidak. Cuma harus ditambahi keterangannya. Na'am kenapa, la kenapa. Nomor 4, aina yusalli Abdullah az-zuhra? Di mana Abdullah akan menunaikan sholat zuhur? Pertanyaannya aina, berarti jawabannya terkait dengan tempat. Nanti silahkan dicari di kisah Aina Ahmad tadi. Nomor 5, madza yal'abut talamid fil mal'ab? Permainan apa yang sedang dilakukan para santri atau murid-murid di lapangan? Tadi ada ya, sekilas bisa kita lihat apa permainannya. Nah, nanti silahkan kalian cari kata-katanya dan tulis jawabannya di sini sesuai dengan pertanyaannya di nomor 5. Nomor 6, hal tuhibbu qurratal qadami? Ini terkait dengan kita. Jadi diri kita yang menjawab. Maknanya, apakah kamu suka sepak bola? Kalau na'am, kenapa? Dan kalau la, kenapa? Silahkan ditulis. Jadi ada alasannya, tidak sekedar hal tuhibbu qurratal qadam? Na'am, la, itu saja tidak boleh. Harus kalau na'am, kenapa? Kalau la, kenapa? Sesuai dengan pelajaran yang pernah kita singgung ya di kitab ini. Jawabannya mudah sebenarnya, cuma kita menjawabnya dengan bahasa Arab itu yang mungkin perlu pelajaran. Nomor 7, limadza la yadzabu Ahmad al-yauma ilal madrasah? Mengapa Ahmad pada hari itu tidak berangkat ke sekolah? Pertanyaannya kenapa? Berarti jawabannya karena. Itu sudah disediakan di kisah ini Aina Ahmad. Nanti silakan dicari jawabannya. Nomor 8, Aina Ahmad? Nah, di manakah Ahmad? Terakhir ini, di mana Ahmad berada juga sudah ada. Berarti nanti wajib bagi kalian mengerjakan ya tadribat yang pertama ini sebisanya. Karena jawabannya sudah ada di kitab semua kecuali nomor 6. Karena terkait dengan diri kalian sendiri.
Baik, tadribat yang kedua, nanti kalian menulis tanda benar kalau jawabannya sahih dan tanda X kalau jawabannya khata'. Nomor 1, Ahmad la yuhibbul qiraah. Ahmad tidak menggemari kegiatan hobi membaca. Betul tidak? Nah, ini harus disesuaikan dengan kisah ini tadi ya, Ain Ahmad ini ya. Berarti yang materi yang kita pelajari pertemuan yang lalu, Ain Ahmad ini yang sudah Ustadz sampaikan, ini menjadi acuan sebagai acuan jawaban benar atau tidaknya di tadribat nomor 2 ini. Kemudian nomor 2, yaqra'ut talamidu al-kutuba fil maktabah. Para santri itu sedang membaca kitab-kitab di perpustakaan. Kalau sesuai dengan argumen pernyataan dalam kisah Ain Ahmad itu betul, tulis betul. Kalau enggak, tulis tanda X atau khata'. Kemudian nomor 3, Ahmad yabhatsu an sadiqihi Abdullah. Ahmad sedang mencari temannya Abdullah. Nanti silahkan dicari. Nomor 4, Abdullah yusolli ad-dhuhra fil masjid. Abdullah sedang menjalankan sholat duhur di masjid. Silahkan dicari apakah pernyataannya betul atau tidak. Kalau betul tanda sahih, kalau salah tanda khata'. Nomor 5, yal'abu talamid qurratasallah fil mal'ab. Para santri sedang bermain basket di lapangan. Silahkan dicocokkan kembali ya sesuai pernyataan tidak. Kalau cocok berarti betul, kalau tidak berarti jawabannya salah. Kasih tanda X atau tanda centang itu. Nomor 6, Abdullah yabhatsu an Ahmad finnadi. Abdullah sedang mencari Ahmad finnadi di base camp, tempat pertemuan ya, atau seperti markas. Nanti sama, disesuaikan dengan pernyataan di kisah Ain Ahmad tadi. Nomor 7, Ahmad maridun fil manzil. Ahmad sakit di rumah. Sama, sesuaikan dulu pernyataannya betul atau tidak. Kalau betul, tanda centang. Kalau salah, tanda khata'. Terakhir nomor 8, Mustafa ya'rifu aina Ahmad. Mustafa tahu di mana Ahmad berada. Cocokkan kembali pernyataan ini dengan kisah Ain Ahmad. Baik. Kemudian halaman berikutnya, infi nomor 1, al-jumal al-atiyah bila kama fil mithalaini. Tiadakanlah pernyataan-pernyataan di bawah ini dengan huruf la, artinya tidak, sebagaimana di dalam dua contoh berikut. Contoh yang pertama, huwa yuhibbu qurratal qadami. Dia menyukai sepak bola, maka menjadi huwa la yuhibbu qurratal qadami. Dia tidak menyukai atau menggemari sepak bola. Contoh nomor 2, afwan, at-tilmidzu yarsumu syajaratan. Santri itu menggambar sebuah pohon. Maka menjadi jawabannya at-tilmidzu la yarsumu syajaratan. Santri itu tidak sedang menggambar sebuah pohon. Di sini ada 8 soal, sangat mudah sekali ya. Kalau kalian paham, tinggal menambahkan huruf la-nya. Ya, tinggal menambahkan huruf la. Saya artikan cepat. Nomor 1, al-mudarrisatu taqra'ul qissah. Guru perempuan itu sedang membaca kisah. Nanti kalian tambahkan huruf la sebagai peniadaan, artinya tidak. Nomor 2, al-bintu tas'alul ustad. Anak perempuan itu sedang bertanya kepada ustadz. Nomor 3, at-thalibu yadhhabu ilal maktabah. Murid laki-laki itu sedang pergi ke perpustakaan. Nomor 4, ana ashtaril kutuba. Saya sedang membeli kitab-kitab. Nomor 5, anta ta'rifu Ahmad. Kamu tahu Ahmad. Nomor 6, Abdullah yajiddu al-qalama. Abdullah menemukan ballpoint. Abdullah yajidul qalama. Abdullah menemukan atau mendapatkan ballpoint. Nomor 7, hiya tabhatsu anil mat'am. Dia, seorang perempuan itu, sedang mencari restoran. Nomor 8, terakhir di sini, Ahmad yuhibbut tuffah. Ahmad menyukai apel, menyukai buah apel. Silahkan nanti ditulis kembali pernyataan ini, 8 pernyataan, ditambahkan dengan huruf la sebagai peniadaan, artinya tidak.
Sekarang tadribat nomor 2 masih di halaman 109, ada 6 soal. Contohnya saya baca dulu. Ajib na'am musta'milan ad-dhamir kama fil mithalain. Jawablah dengan pertanyaan iya na'am dengan menggunakan bantuan dhamir sebagaimana di dua contoh ini. Yang pertama, hal hadza qalamuka? Apakah ini bolpoinmu? Jawabannya na'am. Karena qalamuka kamu, maka harus na'am hadza qalami. Ya, betul. Ini adalah bolpoin saya. Contoh nomor 2. Hal faslu Fatimah amamal ma'mal? Apakah kelas Fatimah berada di depan laboratorium? Maka na'am fasluha. Ingat ya, walaupun jawabannya mudah tapi diperhatikan dhamirnya. Perhatikan dhamirnya, kata gantinya. Karena Fatimah perempuan, dhamirnya orang ketiga perempuan muannas, maka na'am fasluha amamal ma'mal. Betul. Kelasnya di sini sebagai ganti Fatimah amamal ma'mal, di depan laboratorium. Jadi ingat, dhamir harus kalian kuasai dengan baik. Dahulu sempat kita singgung di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Ada ya, i, ada hu, ada ha, ada ki, ada ka. Nah, kamu, dia, saya, kami, ia, kita. Nah, itu penting untuk menjawab soal tadribat nomor 2 di halaman 109 ini. Ada 6 soal. Yang pertama, hal hadza sautul jarosi? Apakah ini suara lonceng atau bunyi lonceng? Silahkan dijawab. Kalau na'am apa? Kalau jawabannya dhamirnya itu apa? Jaros, apakah dia laki-laki? Kalau laki-laki hu, kalau perempuan ha. Silahkan diperhatikan. Nomor 2, hal kitabi fil fasli? Seolah-olah kita mengetes, bertanya kepada orang lain. Hal kitabi fil fasli? Apakah kitab saya ini, buku saya ini di dalam kelas? Berarti jawabannya Ustadz bantu, na'am kita buka fil fasli. Nomor 3, hal sodiqul Mustafa ghaibul yaum? Apakah temannya Mustafa tidak masuk hari ini? Silahkan dijawab. Nomor 4, hal manziluka hunaka? Apakah rumahmu di sana? Ka, berarti jawabannya nanti dhamir apa? Saya, apa jawabannya saya? Berarti iya. Kemudian berarti hal manziluka hunaka? Apakah rumahmu di sana? Jawabannya dengan menggunakan dhamir mutakallim yang i tandanya atau na kalau jamak. Nomor 5, hal hadhihi maktabatul ustadz? Apakah ini perpustakaannya ustadz atau apakah ini kantornya ustadz? Ustadz berarti laki-laki, menggunakan dhamir hu. Nomor 6, hal hadhihi haqibatu Su'ad? Su'ad di sini sebagai perempuan ya, tolong dikasih tanda Su'ad sebagai perempuan. Apakah ini tasnya Su'ad? Karena perempuan berarti dhamirnya ha. Sudah selesai ya petunjuk yang Ustadz sampaikan pembahasan soalnya. Sekarang giliran kalian untuk menjawab sebisanya ya. Nanti insya Allah akan Ustadz cek ketika menjelang ujian atau di setiap bulanan atau harian. Jadi kalian tinggal menyetorkan saja, tidak perlu halaman mana yang mana saja, tidak. Kalau masih bertanya, itu menunjukkan kalian belum mengerjakan tugasnya ini. Selesai. Aktafi bihadzal liqa, aqulu qouli hadza, barakallahu fikum jami'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.